Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni terkait dengan produk MCM dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arjidia Tenigro, NPM 20110306056. Saya Puji Lestari, NPM 6046. Saya Ida Sasabila, NPM 6067. Saya Mas Nadina Tupasihah, NPM 6094. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan produk yang kami buat terkait dengan MCM dalam penggunaan di guru serta penggunaan di siswanya. Baik, di sini terkait dengan pertama adalah dalam penggunaan di guru, yakni akan dilakukan oleh guru Puji Lestari, di mana akan menggunakan MatchStreamMap. Yang langkah pertama adalah klik files. Produk yang kami buat yakni Math Trial Library Undidar. Pada produk yang kami lakukan di sini, yakni terkait dengan materi yang sesuai dengan di SMP atau sederajat pada kelas 9, di mana untuk siswanya diharapkan dapat menggunakan alat tulis buku, pensil, pulpen, penggaris, ataupun meteran, dan dalam siswa ataupun peserta didik dapat melakukan login dengan kode 5812355. Nah, pada material di sini terdapat beberapa soal, yakni ada 4 soal yang terdapat dalam lingkup perpustakaan Undidar. Yang pertama adalah tangga pertama perpustakaan Undidar. Baik, mungkin akan saya jelaskan untuk yang pertama, yaitu pertanyaannya. Di sini disediakan potret tangga pertama perpustakaan Untidar. Di sebuah perpustakaan Untidar menyediakan 2 tempat untuk belajar, yaitu di lantai 1 dan lantai 2. Untuk menikmati fasilitas belajar di lantai 2, maka harus menaiki bangunan 2 anak tangga yang disediakan. Kemudian bangunan anak tangga yang pertama ini nantinya akan direnovasi dengan mengganti keramik ukuran 30 x 30 cm dengan ketentuan harga per keramiknya itu 25.000. Yang ditanyakan yaitu berapa biaya yang dibutuhkan untuk biaya totalnya dalam membeli keramik. Ini meliputi mencakup materi luas bangun datar ya teman-teman. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, di sini ada jawaban, bahwa jawabannya itu tetap karena sudah diketahui harga per keramiknya, kemudian ukuran keramik yang akan dipakai, jadi siswa hanya akan menghitung jumlah anak tangganya serta berapa jumlah keramik per anak tangga tersebut. Nah, untuk langkah penyelesaiannya di sini, yang pertama, untuk penyelesaiannya terdapat 10 anak tangga. Mungkin sebelum ke penyelesaian di sini nanti siswa akan diberikan 3 petunjuk. Untuk petunjuk yang pertama yaitu menghitung banyak anak tangga dan ukuran setiap anak tangganya. Kemudian petunjuk yang kedua hitung jumlah keramik sesuai ukuran keramik yang baru. Dan yang ketiga ini menghitung biaya total yang dibutuhkan.
Nah, jadi penyelesaiannya yang pertama, terdapat 10 anak tangga. Dengan ukuran setiap anak tangga diketahui panjangnya itu 120 cm dan lebarnya itu 30 cm. Kemudian pada petunjuk yang kedua kita menghitung jumlah keramik per anak tangganya. Nah, satu anak tangga itu dihitung dengan cara luas anak tangga dibagi dengan luas keramik yang baru. Luas anak tangganya sendiri itu 120 dikali 30 cm dibagi dengan ukuran keramik yang baru yaitu 30 dikali 30 cm. Jadi di setiap anak tangga itu terdapat membutuhkan 4 buah keramik. Karena ada 10 tangga, maka jumlah keramik totalnya yaitu 10 dikali 4 keramik, jadi 40 keramik. Dan yang terakhir menghitung biaya totalnya. Biaya totalnya yaitu jumlah keramiknya dikali dengan harga per keramiknya. Jumlah keramiknya itu 40, sedangkan harga per keramiknya itu 25.000, sehingga mendapatkan hasil 1 juta. Mungkin ini untuk objeknya, untuk lebih mendetailkan lokasinya bahwa terdapat di perpustakaan Universitas Tidar yang terletak di samping gedung teknik dan paling dekat dengan pintu keluar kampus. Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun soal yang kedua yaitu tentang ruang baca perpustakaan Tidar. Pada soalnya yaitu di dalam perpustakaan Tidar lantai 1 terdapat tempat baca yang berbentuk tabung. Mahasiswa yang ingin membaca maka harus masuk ke dalam tempat tersebut. Nah, pertanyaannya ada, hitunglah berapa jumlah mahasiswa yang dapat menempati tempat duduk di dalam ruang baca tersebut. Nah, ini mencakup materi lingkaran ya. Nah, nanti ketika siswa sudah menghitung, nanti akan diperoleh nilai tetap yaitu 9. Adapun sebelum mengerjakan, siswa dapat memperoleh langkah-langkah petunjuknya. Yang pertama itu tentukan keliling tempat duduk yang berwarna merah. Nah, yang kedua, si mahasiswa itu membutuhkan duduk sebesar atau sepanjang 80 cm. Yang ketiga ada jawabannya, nanti dibulatkan ke bawah. Adapun contoh solusinya, yaitu kita hitung dulu diameter tempat duduk itu kita peroleh 250 cm. Nah, kemudian keliling lingkaran 2 didapat 785 cm. Sekarang jumlah mahasiswa yang dapat ditempati tempat duduk tersebut kita peroleh dari rumus keliling dibagi tempat duduk yang dibutuhkan satu siswa, yaitu pada 9,81. Karena kita sudah dijelaskan bahwa dibulatkan ke bawah, maka hasilnya diperoleh 9 mahasiswa. Nah, tentang objeknya tadi, suatu area yang bagian terkacau berbentuk seperti tabung tanpa tutup dan terdapat tempat duduk yang berwarna terletak di lantai 1 tepat di samping tembok bertuliskan perpustakaan. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Baik, soal yang ketiga yakni terkait dengan parkiran perpustakaan Unidar, di mana terdapat soal sebuah parkiran terbuka di antara gedung perpustakaan dan auditorium Universitas Tidar, di mana parkiran tersebut akan dibangun atap parkiran untuk melindungi kendaraan dari panas terik matahari dan hujan. Atap tersebut terbuat dari galvalum yang berbentuk persegi panjang. Kita diberitahukan bahwa berapa sih jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membeli galvalum tersebut. Ada jawaban di sini, kita menggunakan jawaban tetap, di mana jawabannya adalah 1.150.000. Nah, pada siswa di sini mendapatkan 3 petunjuk apabila dari siswanya mengalami kendala ataupun kesusahan, di mana untuk yang petunjuk pertama adalah tentukan ukuran lantai parkiran sesuai dengan garis putih sesuai dengan gambar. Yang kedua adalah ukuran galvalum yakni 5 kali 1,5 meter. Lalu yang ketiga adalah biaya 1 lembar
galvalum yaitu Rp115.000. Nah, pada penyelesaian di sini sesuai dengan langkah ataupun petunjuk di sini, yakni luas lantai parkiran yakni berbentuk persegi panjang. Luas itu adalah rumusnya adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah 15 meter dikalikan 5 meter mendapatkan hasil bahwa 75 meter persegi. Sedangkan untuk total galvalumnya di sini, jumlah galvalum itu adalah panjang parkir dibagi lebar galvalum, menghasilkan 15 meter dibagi 1,5 meter, menghasilkan 10 lembar yang akan dibutuhkan dalam total galvalumnya dalam parkiran tersebut. Nah, untuk biayanya di sini adalah biaya total dari galvalum di sini, jumlah galvalum dikalikan harga galvalumnya. Yang tadi adalah 115.000 dikalikan dengan 10 lembar dengan menghasilkan biaya total adalah 1.150.000. Pada objek di sini yakni terdapat pada parkiran terbuka di antara gedung perpustakaan dan auditorium Universitas Tidar, di mana parkiran yang hanya dibuat satu kotak saja dan kotak yang digunakan sesuai dengan gambar. Baik, untuk selanjutnya yang soal nomor 4 tentang pemasangan rumput sintetis gedung teknik. Ini terdapat objek yang harus dihitung oleh siswa. Untuk soalnya, itu di samping gedung teknik 03 terdapat area penanaman rumput. Nah, di area tersebut akan dipasang rumput sintetis. Nah, pertanyaannya, berapakah rumput sintetis yang dibutuhkan untuk 4 area? Di sini berkaitan dengan luas. Untuk jawaban pastinya adalah 124,2. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, siswa diberi tiga petunjuk. Yang pertama yaitu tentukan luas area yang akan dipasang rumput sintetis. Yang kedua, tiang yang berwarna hitam putih di dalam area diabaikan. Dan yang ketiga, ukuran rumput sintetis adalah 30 x 30 cm. Untuk sampel solusinya atau contoh solusinya, yang pertama dicari dulu luas area per satunya, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar yang dihasilkan 3,45 meter kuadrat. Nah, yang kedua, mencari luas 4 area. Karena tadi luasnya salah satu ruasnya sudah diketahui, maka tinggal dikalikan 4 menghasilkan 13,8 meter kuadrat. Sedangkan yang ketiga, banyak rumput sintetis yang akan dibutuhkan, yaitu dengan mengalikan 13,8 meter dikali 30 x 30 cm dihasilkan 124,2 buah. Nah, untuk objeknya ini di sebelah timur gedung teknik 3, yang tepatnya di antara gedung teknik 3 dan gedung auditorium. Selanjutnya kita akan menggunakan MCM sebagai siswa. Nah, sebagai siswa kita harus masuk terlebih dahulu dengan tambahkan rel, kemudian kita cari nama kota atau kodenya. Kita akan masukkan kode. Nah, kodenya kita tadi itu 581 2355. Kita klik tambah. Nah, kita temukan dengan trail bernama Metral Library Utidar. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik lanjutkan trial. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita klik tadi yang berwarna hijau, kemudian kita akan menuju ke tugas pertama.
Nah, yang pertama ini ada tugasnya. Kita ada fotonya, kemudian ada soalnya, kemudian ada hint-nya. Nah, hint itu petunjuk ya. Kita klik yang seperti gambar lampu, klik. Nah, petunjuknya akan muncul. Selanjutnya yang ke petunjuk kedua, petunjuk yang ketiga. Nah, selanjutnya kita jawab. Jawabannya kita isi klik di sini. Kemudian, nah, setelah kita mengklik jawabannya, kita mendapatkan solusi dari soal tersebut atau penyelesaiannya. Nah, kemudian klik tanda oranye untuk lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita udah masuk ke dua, menuju ruang baca Untidar. Yang ketiga ada sama, pengerjaannya juga sama. Nah, kita melewati tugas ini. Kita isikan 9, contohnya cek. Nah, ketika kita berhasil menjawab benar, maka akan mendapatkan hasil 100 MP. Nah, untuk selanjutnya kita ke tugas selanjutnya. Kalau berapa ini? Kita misalkan 100 juta. Kita cek jawaban salah. Nah, ketika jawaban salah itu kita akan mendapatkan perkurangan MP. Nah, untuk yang terakhir ini ada juga jawaban 3 ya. Sekian dari presentasi kelompok 2 kami cukupkan terkait dengan pembelajaran MCM. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam perguruan tinggi ataupun dalam sekolah atau yang lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.